Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rahmawan, NIM 1872250030. Prodi Pendidikan Ekonomi. Mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menurut pendapat terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia, khususnya di Indonesia pada tahun 2023. Nah, kalau kita paham dengan politik ekonomi atau kebijakan ekonomi, maka sangat jelas para ekonom, khususnya ekonom konferensi, itu sudah memberikan satu gambaran apa yang disebut ekonomi sehat dan apa yang disebut ekonomi sakit. Jadi, yang disebut ekonomi sehat itu adalah ekonomi dalam posisi yaitu agregat main sama agregat simple, atau permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, sehingga yang disebut sakit itu kalau terjadi ketidakseimbangan antara permintaan agregat itu lebih tinggi dari penawaran agregat itu, pasti menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu harga-harga barang akan naik secara umum, dan itu disebut penyakit ekonomi yang bahaya. Jadi harga-harga mengalami kenaikan, itu disebut inflasi. Sebaliknya, ketidakseimbangan itu terjadi penawaran agregat lebih tinggi dari permintaan agregat, maka akan menyebabkan resesi atau perlambatan ekonomi, dan inilah yang akan menyebabkan banyak pengangguran dan dunia akan mengalami resesi. Dan yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah klasivitas dalam mengelola gejolak perekonomian. Dan ini sikap kita sebagai rakyat biasa. Ini problemnya sistem Fed money. Problemnya ketika mengikatkan diri dalam transaksi luar negeri kepada dolar Amerika, akibatnya kita dijajah dolar Amerika. Semestinya mata uang harus memiliki nilai intrinsik, harus berbasis emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik dan diakui oleh seluruh negara di dunia. Kelebihan outsourcing bagi karyawan. Salah satu kelebihan outsourcing adalah karyawan akan mendapat keahlian tambahan. Hal itu karena biasanya penyediaan layanan alih daya mengharuskan mereka untuk mendapatkan berbagai macam training, sehingga karyawan bisa lebih berkembang dan kemampuan baru yang berguna dalam dunia kerja. Manfaat lain untuk fresh graduate dalam outsourcing adalah sebuah solusi untuk segera memperoleh pekerjaan karena penerimaannya yang lebih mudah. Nah, keuntungan untuk kamu yang memiliki keahlian khusus dengan menggunakan jasa outsourcing adalah akan lebih mudah mendapatkan perusahaan yang membutuhkan kemampuanmu. Banyak perusahaan mencari orang dengan keahlian khusus melalui jasa outsourcing. Kekurangan outsourcing bagi karyawan. Sebelum bergabung dengan penyedia jasa outsourcing, terdapat beberapa hal yang perlu kamu ketahui, yang harus kamu perhatikan, terutama terkait tidak adanya jenjang karir, sehingga tidak cocok untuk kamu yang berambisi memiliki jenjang karir yang baik dan jelas. Kekurangan lain dari outsourcing adalah mengenai kesejahteraan karyawan yang kurang tajam. Berbeda dengan pekerjaan tetap yang memiliki banyak benefit terkait kesejahteraan karyawan, tunjangan untuk pekerja alih daya biasanya tidak banyak diberikan oleh perusahaan.
Salah satu kelemahan outsourcing adalah masa kerja yang kurang jelas dan rentan terhadap PHK. Salah satu kelemahan outsourcing adalah masa kerja yang kurang jelas dan rentan terhadap PHK. Terkadang masa kerja karyawan outsourcing pendek. Kamu bisa melakukan pekerjaan atau pelatihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.